Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kapolsek Baradaya, yang saya hormati Bapak Sekda, rekan-rekan kepala desa, Pak Kepala UPD, Pak Pengamat ya. Alhamdulillah pada pagi hari ini insya Allah semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Semoga keberkahan kesehatan selalu membersamai kita ya dalam melaksanakan tugas selaku pelayan masyarakat. Salam serta salam hari kita sampaikan pada junjungan Allah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua kelak mendapatkan syafaat Amin. Bapak-bapak sekalian, mudah-mudahan apa yang kita dapatkan pada pagi hari ini ya, untuk kemajuan, untuk kesehatan keluarga yang yang ada di Baradaya. Coba yang merangkum ada beberapa hal yang perlu kita rapatkan ya. Yang pertama masalah keamanan ya, keamanan yang ada secara keseluruhan ya. Terus yang kedua monet ya, karena beberapa waktu yang lalu kita kecamatan telah melakukan monitoring dan evaluasi ya ke desa-desa yang ada. Tapi lagi satu belum ya? Belum ya, belum. Dan insyaallah mungkin kita jadwalkan dan permintaan Pak Kades dan salah satu pakai pekan ini. Dan kemarin terakhir sampai Juli di pada kita. Terus yang ketiga kita persiapan STV ya. STV baik itu tingkat kecamatan maupun tingkat kabupaten. Kebetulan untuk tahun ini kecamatan Baradaya itu sebagai tuan rumah dan anggota seleksi di lewat Al-Quran. Kecamatan Baradaya dan belum kita tentukan lokasinya desa mana. Untuk tingkat kecamatan di Kelapi untuk kabupaten nanti kita lanjutkan. Terus terkait dengan ada juga kemarin kita ada rapat desa ya. Dan kemarin ada rapat di DPD, rapat persiapan penyaluran daerah tinggi tahap kedua, sekaligus juga persiapan rumah desa bulan ini. Nanti siapa yang kita tunjuk untuk mewakili kecamatan Baradaya dan berbeda seperti tahun dari lalu modelnya makin untuk rapat ya guys. Terus ada juga ini dari untuk stunting nanti yang UPD, terus pupuk bersubsidi juga kemarin di hari ada warga kecamatan. Terus pada musim tanam kedua ini kan air tercampur ya. Nah, setelah ada Pak Pengamat hadir nanti kita diskusikan ya apa jadi permasalahan-permasalahan yang ada supaya kita pecahkan di sini, supaya tidak terjadi apa-apa di tengah-tengah masyarakat. Yang pertama masalah keamanan yang sudah ada Pak Kapolsek. Kita berharap dengan adanya Pak Kapolsek dan Kostrapil dan di tengah-tengah masyarakat itu ada Babinsa, Babin Kandemal, nanti bersedih ya dengan Bapak Kepala Desa. Dan mari kita menjaga keamanan supaya tetap kondusif ya. Terus STG ya, kemarin untuk kecamatan itu kita sudah ditunjuk ya Desa Kelapi sebagai tuan rumah. Jadi untuk pelaksanaan tingkat kabupaten nanti sekitar bulan September Oktober. Jadi sebelum itu mungkin sekitar akhir Juni atau Juli mungkin ancang-ancang untuk pelaksanaan tingkat kecamatan. Makanya sebenarnya dia berharap sekali dari dua yang ada. Nanti kita lanjutkan dengan pembentukan panitia Pak Kades. Tetap kita koordinasi nanti ya panitia kecamatan dengan Pak Kades selaku tuan rumah. Terus stunting ini kan kami sama puskesmas ini. Kebetulan kemarin juga ada rapat di pemerintah bagaimana caranya penurunan tingkat stunting itu. Dan kita berharap supaya nolak stunting di Kecamatan Baradaya nanti. Yang berharap supaya kita semua juga Pak Kades dan teman-teman yang lain juga supaya memberikan himbauan sosialisasi ke tengah-tengah masyarakat. Terus selanjutnya nanti Pak Kepala UPD untuk subsidi di beberapa desa yang patuh ini ada riak-riak nih Pak Kepala UPD. Ada yang mengatakan ada nama diindikakan tapi tidak dapat. Nah, tempoh hari beberapa ke kantor ini kan dan arahkan ke UPD. Itu perlu ditertibkan di Pak Kepala UPD supaya apa?
Dan juga ini perlu data lagi ya, karena terkadang di NDKK namun ya cuma tidak bakat memiliki. Nah, yang lain kiri kembali. Kadang-kadang minta menjual, tapi kan mahal tahun itu supaya tidak ada di tengah masyarakat. Selanjutnya ini kita nanti dulu biasa ini ke petani kekurangan air ya. Belanja masih jadi petani ya. Kita sama-sama tunas nanti Pak pengamat ya. Ini perlu dijaga nanti ya, jangan sampai itu terjadi keributan ya. Keributan terus mengganggu ya. Terus untuk pajak nanti karena tempoh hari sudah diserahkan maksudnya sedahan itu ke masing-masing kadis. Nah, kita berharap nanti supaya target-target pencapaian PAD dari pajak itu khususnya di Kecamatan Prepatayang itu supaya meningkat. Ya, mungkin itu saja pengajian dari dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin dan sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Camat Prabarat Jaya, Bapak Sekjen Prabarat Jaya, Bapak dan Bos Rangil, Kepala UPT Kecamatan Prabarat Jaya, dan KUA Kecamatan Prabarat Jaya, dan seluruh kepala desa yang hadir di ruangan masyarakat ini. Jadi di sini kami sangat mengharapkan kerjasama dari seluruh instansi, seluruh kepala desa yang ada di Kecamatan Prabarat Jaya ini untuk kita sama-sama menjaga situasi Kamtibmas supaya tetap aman dan kondusif, terutama menjelang pemilu kada. Menjelang pemilu kada ini supaya tidak ada benturan-benturan yang ada di lapangan. Dan selanjutnya mungkin yang tadi disampaikan sama Pak Camat yaitu masalah BKD. Masalah BKD kami sangat mengharapkan bantuan dari BKD yang ada untuk menjaga keamanan, karena BKD lah yang tahu situasi dan kondisi dan orang-orang yang ada di desa masing-masing. Mungkin nanti seperti di desa Seragu akan dibentuk BKD akan diperbanyak. Mungkin nanti kalau ada seperti itu, mungkin kalau ada pelatihan-pelatihan, kami siap untuk menghadiri pelatihan tersebut. Mungkin untuk memberikan pandangan-pandangan tentang keamanan yang di situ. Dan untuk ronda yang disebutkan juga tadi, kami sangat mengharapkan ronda tersebut supaya nanti anggota kami yang akan melaksanakan patroli bisa mampir di pos ronda tersebut untuk kita sama-sama menjaga keamanan di desa kita masing-masing. Dan satu hal yang perlu kami sampaikan juga yaitu masalah medsos. Medsos sekarang biar kita, anak-anak kita, teman-teman kita, keluarga kita tidak tersangkut dalam undang-undang ITE. Jadi mungkin rekan-rekan kades, teman-teman kades bisa disampaikan ke warganya, karena sudah banyak pengalaman yang terkena masalah undang-undang ITE. Undang-undang ITE, kalau mau share atau mau upload di medsos, tolong diperhatikan dulu menyakiti orang atau tidak di situ, pencemaran nama baik orang atau tidak, karena sudah banyak pengalaman buat video, buat ini, buat itu, dikirim ke medsos, dilaporkan sama orang, dan itu kena proses hukum. Jadi mungkin nanti dari bapak-bapak kades bisa sampaikan ke keluarga, ke warga maupun anak-anak kita. Dan yang paling terpenting yaitu masalah narkoba di Prabarat Jaya ini. Kami sudah keliling juga dan kami sudah mendengar informasi-informasi tentang narkoba
Di sini kita dengar banyak sekali yang beredar narkoba, termasuk sekarang di pelosok-pelosok, di anak-anak kita banyak yang terkena narkoba. Jadi setelah nanti terkena narkoba, itu akan menimbulkan gangguan kamtipmas seperti mencuri dan segala macam. Jadi mungkin kami dari pihak keamanan, pihak kepolisian meminta kerjasama dari Bapak-Bapak Kades. Bila ada informasi-informasi tentang narkoba, tentang pengedar di situ, kami minta diinfokan ke kami. Nanti kami akan sampaikan ke Sat Narkoba Polres Lombok Tengah untuk kita sama-sama menindaklanjuti hal tersebut. Mungkin itu yang perlu kami sampaikan. Mungkin nanti akan ditambahkan dari Pak dan Mas Nabil. Terima kasih atas waktunya. Biar topik saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad yang sama-sama terhormati dari camat yang terbaru. Mas beliau yang sempat datang, baik lagi sekarang terbaru. Ya, Sekda sama dengan Bapak Sekda, Kapolsek itu terbaru. Jadi sebentar ganti filmnya. Bisa makin. Oh siap. Kepala OPD tadi sempat ada KUA, Kepala KUA mungkin belakang hadir. Kepala UPT ada Berhaji deh. oh berhaji ya belakang tadi. Kemudian yang hormati dari Kepala Desa, wabil khusus Ketua Forum, ada 2 Ketua Forum kita punya ini. Ketua Forum Para Daya Kabupaten Lombok Tengah. Dalam berbagai ini. Alhamdulillah. Sini bukan tempat kampanye, Bung. Baik, saya sampaikan beberapa hal. Yang pertama tadi sudah banyak disinggung atau disampaikan oleh Bapak Kapolsek kita yang baru terkait masalah Kamtipmas. Kamtipmas ini tidak bisa bekerja sendiri, tidak bisa melaksanakan ketertiban, melaksanakan pengamanan tanpa ada dukungan dari rekan-rekan atau dari kepala desa. Jadi saya tidak pandang lebar menyampaikannya terkait dengan tugas dia sebagai Danpos Ramil membantu Pak Kapolsek terkait dalam bidang keamanan. Dan satu lagi ada tambahan untuk kerjaan kerjaan tambahan atau tugas tambahan. Ada kerjasama TNI bersama Menteri Pertanian. Jadi dalam ini tetap sempat disinggung sama Pak Camat tadi, bagaimana pengaturannya biar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan terkait dengan bantuan-bantuan yang sudah diterima oleh Poktan atau Kapoktan. Mungkin beberapa tahun yang lalu kami juga sudah bekerja sama dengan pihak Dinas Pertanian terkait dengan bantuan-bantuan terutama urbanisasi yang saat ini desa kita sudah mendapat, maaf saya sedikit, ada 8 titik. Mungkin nanti Pak KUPD yang lebih ini, tapi sekedar kenal saja. Ada di Desa Pelambe 2, Serage 5, nama satunya Batu Jambi. Itu terkait populasi. Nah, yang mungkin menjadi perhatian kita semua terkait dengan petani ini, seringkali dari pihak desa pun karena tidak tahu berapa kelompok tani, ya kan, berapa bantuan yang ada. Nah, ini mungkin nanti mohon penjelasan dari Pak UPT atau mungkin camat, apalagi mungkin yang tidak tahu terkait dengan masalah bantuan-bantuan ini.
Tapi ketika ada masalah, ya pasti nanti ke kepala desa. Ini udah yakin terutama pupuk yang akan jadi masalah. Ya mungkin nanti bisa diterangkan sama KUPT, karena ini sinyalir kemarin sempat ada pembagian bibit dengan riuh di bawah ini. Kenapa harus sekarang hadir katanya? Kenapa harus sekarang bantuannya datang? Tapi itu memang dari pusat, bukan dari Pak KUPT, Pak KUPT. Jadi dari pusat datangnya terlambat, pun dari Pak KUPT sendiri juga terlambat membagikan. Hari itu datang, hari itu dibagikan waktu itu. Saya hadir waktu itu karena saya mungkin sebagai pengawas. Itu saja mungkin banyak lebar, saya tidak mengulas lagi penyampaian dari Pak Kapolsek terkait Kamtibmas. Mohon kerjasamanya karena pekerjaan berat adalah Kamtibmas. Itu saja mungkin dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kapolsek dan Pak dan Pos Ramil. Banyak hal tadi disampaikan, terutama sekali masalah Kamtibmas ya, supaya kita tetap sama-sama jaga. Dan tadi disampaikan sama Pak dan Pos Ramil, ada kerjasama lagi TNI dengan pertanian. Jadi teman-teman TNI ini turun mengawasi ya, penyaluran bantuan yang ada. Itu tujuannya tidak lain adalah supaya bantuan-bantuan yang ada itu tepat sasaran ya. Tidak ada terjadi di tengah-tengah masyarakat. Mungkin selanjutnya tidak bukan diskusi saja dulu ya, baru nanti mana yang diarahkan kepala UPT nanti supaya dijawab nanti ini kalau begini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Pak Camat beserta Pak dan Kamil atau dan Pak Kamil, Pak Kapolsek, teman-teman yang rapat yang saya banggakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Saya mau menanyakan masalah pertanian yang itu sudah dibuka sama Pak Camat, Pak dan Pak Kamil. Apa yang disampaikan itu memang benar terjadi. Contoh sekarang di sini masalah pupuk subsidi Pak Camat, supaya pertanian juga harus tahu juga. Selama ini kita data itu tidak pernah dilibatkan. Ada apa di situ? Tapi sekarang akhir-akhir ini sudah dilibatkan kepala desa untuk pembagian pupuk tahap kedua. Kemarin harus mengetahui kepala desa. Tapi kalau saya tidak mengetahui kepala desa itu, karena pupuk ini masyarakat sangat bagus. Tapi di situ banyak sekali penyimpangan pupuk ke pertanian sebagai bapak pertanian pokoknya yang menangan pupuk. Banyak sekali penyimpangan itu. Di mana penyimpangan? Kelompok saya itu adik yang ngomong itu. Karena tak tahu data dia data dengar. Saya tidak bisa jawab Pak. Karena saya apa yang saya lihat, apa saya dengar, dia benar. Nanti kalau kita mau buktikan, silakan dibuktikan ada Pak Kapolsek, silakan nanti. Yang dari kelompok itu saya dikelamin dapat kelompok 21 atau 22 kalau tidak salah. Dan di kelompok itu disalahgunakan. Satu ada kelompok yang satu ini orang tua dulu jadi ketua kelompok, orang tua jadi ketua kelompok sekarang ini kan. Terus ada anaknya yang ganti, sekarang anaknya sudah jadi primo, diganti sama adiknya lagi yang masih tua lagi. Itu yang benar. Bersapal makanya itu. Tapi bersapal itu harus dari pertanian juga. Itu yang saya. Siap pertama. Saya sudah cek, karena kemarin saya cek satu-satu nama orang yang dapat di kelompok itu. Sajalah. Satu lagi yang kedua saya cek kemarin, yang bagi itu namanya bagi itu untuk napor, bagi itu tidak punya kalah itu dengan bangunan semua itu. Kenapa diberikan pupuk? Itu kan digunakan dijual semua itu. Kan kasihan kita ini. Yang lain kasihan kita ini. Pupuknya dijual semua. Kemarin saya cek negara namanya itu sudah pupuk gitu. Karena kemarin dengan duit kepala desa, tapi saya ambil itu pupuk. Saya ketahui aja. Asalkan sudah ketahui, silakan kalau dikasih silakan di bagian pengumpulnya. Di situ ada yang namanya anak, yang namanya istri, yang namanya bapak. Di kelompok itu apa yang terjadi? Sedangkan di situ
maju di kelompok itu, insya Allah mengarang Pak. Karena saya lihat dari mata kepala saya yang dilihat ini, saya tidak mau mengadakan kalau saya itu Pak. Kalau apa, lebih saya itu saja. Ya kan? Itu yang saya biar itu Pak, tidak ada mungkin semua karya-karya ini sama semua yang saya mungkin. Ya kan? Saya jadi perwakilan Pak, karena ketua pun tidak dia makanya saya jadi perwakilan. Terus yang masalah pupuk itu saja, yang dari Mabuk itu Pak, itu yang tidak punya sawah, terus ada yang sudah minta. Padahal sedangkan aturan di situ yang boleh mendapat pupuk itu yang punya sawah 2 hektar. Kalau yang lebih dari 2 hektar tidak boleh mendapat pupuk, itu aturan katanya. Tapi kan apa, ibu ini punya sawah cuma 1 hektar, kok dia masukkan anaknya lagi, ada apa itu? Kalau mau buka proses sudah paham itu, karena itu begini juga tak paham juga masalah ini sedikit-sedikit. Ini Pak, itu yang saya lihat Pak. Makanya nanti tolong supaya kelompok ini kita kumpulkan. Kita minta Kapolsek, Pak Camat, Pak dan kami kita undang semua supaya kita bikin kelompok baru. Tetap nama-nama kelompok itu tapi diganti ya kapal nama-namanya orang yang ada nama di kelompok itu Pak. Karena di situ katanya tidak boleh kita bikin kelompok baru. Kelompok lama itu hanya yang boleh, tapi kalau nama orang di kelompok itu boleh kita ganti. Itu yang kita mau ganti nanti namanya yang bagian 30 orang itu ada yang tidak punya sawah 10 orang, yang punya sawah 20 orang. Itu kita ganti yang 10 itu. Itu yang kata saya lalu silakan nanti Pak, ini sedang informasi dulu masalah kelompok. Yang kedua lagi masalah pertanian lagi Pak. Ada aturan pertanian itu katanya, saya tidak tahu nanti silakan pengamat yang wilayah. Katanya yang penanaman kedua itu, yang boleh menanam kedua itu ada ayat yang boleh di ayat itu berapa hektar. Tapi maaf nih, tidak tutup atau apa, ananda atau apa bahasanya, karena dia orang suka mampu. Kalau yang itu untuk kalau tidak mampu di ayat boleh ditanam supaya dimurnikan orang hektar. Kan jauh, kan musim panas kan, kalau dialirkan airnya sudah habis di jalan. Sedangkan masyarakat kita yang di atas pasti tidak akan nyedok air itu pakai mesin. Itu yang dipermasalahkan. Tapi kalau saya kemarin, karena masyarakat saya Islami ini yang punya sawah itu rata-rata sedang saja saya bilang itu. Dia sudah nyedok, biaya bensin lagi, mana kopinya? Kok itu yang dilarang kan? Tidak boleh dilarang, karena dia tak butuh. Makanya kalau tidak mampu yang menanam yang di bawah jangan ditanam. Itu aja sekedar itu aja pendapat Pak Camat, karena Pak Kapolsek juga baru, Pak Camat juga bukan baru, tidak lama, tapi kembali lagi. Ya bahwa Pak Camatnya dulu pernah jadi Pak Camat, makanya itu, ya ayo kita bergabung. Kita ini satu umur semua, satu anak kita ini saling menghargai semua. Insya Allah, kalau kita sama-sama saling menghargai, kita masih didengar juga sama masyarakat. Insya Allah Pak Camat, kepala desa yang kita yang ada di Paraya Barat Daya ini, alhamdulillah masih berbobot, apalagi tadi kita batu jangan itu semangat terus. Tapi sementara ini, iya semangat terus ya. Tapi juga sebenarnya masih baru dan masih muda juga. Kalau saya maklum umur yang paling tua, makanya terhormat. Kerades yang Paraya Barat Daya ini saya yang paling tua Pak, sudah kepala 60. Tapi juga tetap muda. Mungkin sekedar itu aja penyampaian dari saya. Terima kasih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga di pagi jalan siang ini Allah Subhanahu wa taala, Bapak Camat, Bapak Kapolsek, Bapak dan Polsabil, Bapak Sekda, Bapak Kolokiti, Bapak Kepala Desa, Bapak Kanti Kecamatan yang saya hormati. Terima kasih kami sampaikan kesempatan ini. Yang pertama, saya ingin menyampaikan bahwa kondisi untuk amanah di Kedujani saat ini alhamdulillah berjalan aman, kondusif dengan adanya bantuan dari Kapolres kemarin juga Kepala Desa Mustafa melakukan hearing di Kapolres, baik itu ditindaklanjuti dengan membentukkan beberapa pusat
Nah, alhamdulillah dampak dari itu Pak Kapolsek luar biasa. Nah ini yang perlu terus ditekan ke bawah. Jangan hanya sekali, tapi paling tidak sekali-kali disampaikan. Karena terus terang kalau usaha yang terjunkan itu lain cerita. Kalau buat kayak kalau bahasa dia buat dia turun busur besar. Ya, itu ya sehingga mohon untuk terus ditingkatkan proses dan satu-satunya cara untuk mencegah tindak kriminal pencurian ini adalah melalui operasi lokal yang turun langsung ke desa-desa. Kemudian yang kedua terkait dengan dinas pertanian, saya sepakat dengan dan forum tadi memang itulah adanya. Jadi kita memang tidak bisa berbuat banyak terhadap kondisi hukum ini. Di mana sebenarnya letak masalah? Ini yang harus kita kupas. Benang merahnya ini harus kita kupas habis sehingga persoalan-persoalan pertanian di bawah ini tidak lagi perlu besar tentang hukum. Jadi kepala desa itu di mana ruangnya begitu? Ini tidak jelas. Nah itu perlu kita masuk di dalam pelaksanaan. Setidaknya jadi tim pengawas. Nah di sini kita tidak jelas posisi kita sebagai kepala desa, sebagai camat, tidak jelas. Ketika kita mau ke distributor apa namanya di puskesmasnya, kapasitas kita sebagai apa? Jadi perlu kita pikirkan bersama sehingga persoalan hukum ini insya Allah di mana benang merahnya, di mana persoalan akar masalahnya, maka bisa kita selesaikan. Ini terus menerus ya, terus ketika persintahan hukum tidak akan masalah, sehingga berdampak kepada hasil produktivitas. Itu namanya. Kemudian untuk kesehatan, alhamdulillah untuk desa Berjati dari bulan ke bulan hampir kami terus mengalami penurunan camat, dan pada periode kami bicara ini angkanya sudah 32-an yang betul stabil. Itu angka dari 200-an bisa kita minimalisir. Nah di situ kami bekerjasama dengan Puskesmas dan kami ada Bapak Asu untuk koyong pelaksanaan stabil. Kemudian beberapa bulan yang lalu kami diwawancara di TPRI dan bisa menarik pola-pola yang mengadopsi. Insya Allah mudah-mudahan stunting tahun ini kita bersepakat untuk kita hapus. Di tahun depan kita ada coba kita. Itu untuk kondisi kesehatan dan secara umum alhamdulillah. Nah, kemudian untuk STI ya, untuk STI tingkat kabupaten ya preman yang dari 2000 ini saya berharap mudah-mudahan bisa disetujui dari kabupaten dan kecamatan. Artinya kami sangat siap untuk menjadi tuan rumah tingkat kabupaten STI. 100% saya siap. Bagaimana waktu menjadi tuan rumah tingkat kecamatan? Saya tidak ragu-ragu 100% dan alhamdulillah berjalan dengan lancar dan sukses. Bahkan semua dewan kakak sangat terkesan penyelenggaraan kita di Berjati. Jadi oleh karena itu jangan ragu-ragu untuk menuju desa Berjati menjadi baik. Insyaallah kami akan siap untuk membantu. Dan sedikit barangkali saya tidak pernah ngomong diri banyak ya, ada beberapa informasi. Jadi alhamdulillah saya Berjati ditunjuk berdasarkan surat Kemendagri bersama pihak Bank TB. Berjati ditunjuk menjadi pilot proyek Seskudes online di Lombok Tengah mewakili 141 desa. Alhamdulillah sudah berjalan. Jadi kami tidak perlu lagi ke bank untuk transfer di kantor desa.
mereka bisa gesek di training di desa masuk. Ya. Nah itu rekening. Jadi tidak perlu ngantri apa. Nah itu enaknya memang. Tapi di satu sisi memang tidak terjaga Pak. Tidak bisa kita seenaknya mau pakai uang terus kan. Nah itu waktunya. Betul-betul kita jaga dengan sistem. Karena tidak ada ruang lagi kita mau menghabiskan uang itu maksud saya. Ketika misalnya sekarang program fisik maka masuk ke rekening UD. Nah UD ini kan akan berbicara kalau sembarangan kita mau ambil dia. Nah sudah ada kan di situ maksud saya. Ya, jadi alhamdulillah program Jambi sudah berjalan sesuai semuanya. Kami sudah bulan ini tidak lagi mengantri-antri cukup transport lewat benih dan kantor desa menyampaikan semua termasuk gaji sektor. Alhamdulillah kami terima kasih perubahan kemajuan kita terhadap aplikasi ini dan mohon doa Pak Camat. Terakhir ini kami kemarin diseleksi di kabupaten untuk lomba Paralegal Justice Award 2024 oleh Kemenkumham RI dan alhamdulillah saya terpilih mewakili nomor tengah dan kemarin kami diseleksi di provinsi juga alhamdulillah lolos kita dapat. Mudah-mudahan saya di tingkat nasional nanti bisa berbuat baik lagi untuk daerah kita di ITB. Doa semuanya saya bisa sukses. Terima kasih itu Pak Camat dan lain-lainnya silakan kepada rekan-rekan. Kurang lebihnya mohon Allah berpikir Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Camat Praja Jaya, Bapak Kapolsek, Bapak dan Amil, Sekretaris Camat yang saya hormati pula, Bapak Kepala Desa Praja Jaya, para Kepala PT yang saya hormati dan hari ini pula. Pertama, saya ingin menyampaikan beberapa hal. Kita mulai dari Kamtibmas. Jadi kita menyadari betul bahwa gangguan Kamtibmas hanya bisa diatasi dengan gotong royongan seluruh komponen masyarakat yang ada. Beberapa minggu terakhir ini 2 kali kami mendapat gangguan Kamtibmas. Pertama kehilangan sepeda motor di Dusun Jati. Kemarin malam itu ada pembangunan rumah. Kebetulan pemilik rumahnya kita suami ke Malaysia, bisa dibuka mulutnya. Tentunya hanya HP yang berhasil di ini. Cuma kami tidak sampaikan karena kami menyadari bahwa ada kelonggaran gerakan masyarakat di bawah untuk Kamtibmas. Jadi letak persoalan yang ingin kami sampaikan, kami sebenarnya mengajukan kepada Pak Camat, Polsek untuk membantu kami merumuskan awit-awit tentang keamanan di desa. Karena apa? Upaya-upaya pencegahan ini sudah dilakukan. Pertama dengan keberadaan Babinsa maupun Kamtibmas ini kan upaya pembinaan pencegahan yang kita lakukan. Kemudian ada patroli untuk upaya pencegahan. Tetapi ada sistem yang harus dibuatkan sehingga BKD juga sebagai salah satu instrumen komponen di desa yang juga sebagai penggerak Kamtibmas ini bisa dikeluarkan. Maka saya mengusulkan ke depannya agar mari kita bersama-sama untuk merumuskan awet-awet keamanan lingkungan, khusus bicara soal keamanan, karena dia akan nanti berkaitan juga dengan adat. Salah satu contoh misalkan indikasi suatu wilayah akan terjadi gangguan Kamtibmas tadi sudah disampaikan. Masalah kita di Praja ini kan ada narkoba, pencurian dan sebagainya. Mohon agar di klaster dia, kalau memang statusnya darurat, apa itu yang perlu dilakukan? Lalu itulah kami beberapa waktu lalu mengusir sekitar jam 12, menyuruh pulang. Ada warga dari luar desa, kami tak perlu sebutkan ke desa mana, kami usir. Maka kami tegas di situ. Cuma kan nanti khawatirnya terjadi mis antara desa kami dengan desa asalnya mereka. Sehingga untuk itulah perlu dilakukan satu kesepahaman antara kita kepala desa dan kecamatan untuk membuat paling tidak kalau memang di situ darurat keamanan, darurat narkoba, kita batasi jam malam. Saya mohon bagi rekan-rekan kepala desa yang ada, kalau juga sudah jam 11, jam 12 masih ada warga desa Teduh misalkan, terutama anak muda yang tidak jelas urusannya, masih berada di rumah temannya di wilayah bapak-bapak, suruh pulang.
Kalau panas kusir. Ini bagian dari cara kami mencegah interaksi-interaksi negatif yang dilakukan oleh warga atau pemuda-pemuda dari wilayah kami. Nah, saya berharap ada kesepakatan di antara kepala desa agar membatasi jam kunjung desanya. Ya kalau memang ada aktivitas di situ di keluarganya dia mau nginep, harusnya melapor ke Kados misalkan. Dan ini hanya bisa berjalan kalau semua desa memperlakukan itu. Akan menjadi konkret kalau misalkan tentu yang mempraktekkan itu misalkan. Hanya tentu nanti kita begitu ada warga kita saling tunggu akhirnya. Jadi kami berharap sekali lagi perlu dibentuk awet-awet dari kami kekurangan sumber daya di desa. Sehingga kami mohon Pak Camat, Pak Kapolsek, Pak Danramil untuk kita bersama-sama duduk menyusun awet-awet ini. Nah, karena indikasinya kalau sudah malam kan ada dua, pencurian atau narkoba, transaksi narkoba kan begitu. Itu yang bisa jadi ini bicara soal kekerasan terhadap perempuan, bisa jadi ke situ remednya. Jadi sekali lagi titik katakan dari apa yang saya sampaikan soal partisipasi ini adalah merumuskan awet-awet yang disepakati bersama seluruh desa sewilayah Raya Baradaya. Itu titik tekannya. Jadi sehingga kita tidak dalam konteks gangguan Kamtibmas tidak menyebutkan rekan-rekan dari Polri, TNI atau dari pemerintahan yang lain, tetapi kita duduk bersama-sama bergotong royong untuk menyelesaikan persoalan ini dengan merumuskan inovasi bersama. Itu pertama. Yang kedua, saya ingin menyorot di pelayanan kesehatan. Bukan kita mau menjelekkan ini, tetapi kita bicara soal inovasi agar lebih baik. Saya sebagai saya orang yang mengalami langsung Pak Kapus tentang wilayah pelayanan kami Puskesmas Daret. Saya datang bersama anak saya dalam keadaan sudah lemas, pusing ke Puskesmas itu beberapa waktu lalu. Dari maghrib saya hanya diobservasi kapan kasih obat sampai isya. Saya kepala desa, apalagi masyarakat. Saya mungkin masa saya ditonton sakit. Artinya ini alasan prosedur, kan? SOP harus ada observasi dulu. Saya percaya medikal 15 menit langsung tangani, disuntik, dipasangkan infus. Maksud saya apakah berbeda SOP antara satu rumah sakit dan rumah sakit lain terkait dengan penanganan? Karena kita datang ke situ itu sudah tidak lagi siap, sanggup dengan suntik hanya sebatas suntik di klinik apa. Jadi mohon agar diperjelas bersedia. SOP-nya berapa jam sih bahwa harus kita dikasih obat? Ironisnya lagi ada obat yang tidak ada di sini. Estigo, saya pernah tertipu. Estigo obat yang hanya 6.000 satu tablet itu bisa kosong maksud saya. Yang hal-hal yang obat-obat yang standar, mohon maaf Pak Kapus bukan yang mau ngapa, tetapi kami ini bicara soal kesigapan kita dalam pelayanan. Mohon agar ini ditingkatkan mungkin biar bila perlu, karena bukan hanya saya mendengar dari beberapa orang yang pernah di sini lama sekali penanganannya di UGD. SOP menjadi alasan utama. Saya mohon nanti dijelaskan SOP-nya 8 jam baru tadi, sehingga dengan terpaksa saya gendong anak saya lagi ke dokter tanah karena sekitar 2-3 jam saya tidak di rumah, hanya tidur di situ. Kita kalau ada yang tidak tahu saya kepala desa di situ saya demo dia. Nah itu. Kalau tidak kalian tahu karena bekerja pernah jelaskan diri aja gitu. Saya bisa jadi angin galak dalam situasi seperti itu. Nah itu. Yang ketiga masalah saya merespon apa yang disampaikan Amanda Kadis Lamin tadi terkait dengan pola tanam di wilayah itu yang menanam padi. Jadi apapun alasan itu bicara soal kesamaan kebutuhan, jadi masyarakat kami juga mayoritas petani yang memang diairi oleh irigasi yang sama itu terjadi, sehingga kalaupun tadi ada masalah persoalan desa, persoalan maka kami mendengar kemarin hampir ada miss antara Bekasi kita Pelamik dengan Teduh karena ada dibentuk di wilayah Terulang ya di Pelamik. Maksud saya ini adalah kewenangan pengamat P3A kelompok tani yang harusnya dikoordinasikan, karena kalau nanti kita terlibat langsung kepala desa di situ misalkan ini bukan wilayah kewenangan kita, bukan wilayah kewenangan kita, jadi akan terjadi satu upaya membuat tidak berdaya antara satu dengan yang lainnya. Contoh, ya begitu dilaporkan
di atas dituntut Pak Kades katanya, saya tidak melakukan apa-apa karena saya sadar itu bukan kewenangan saya. Nah, jangan sampai kan saya dibilang tidak kembali Pak Kades, kan? Ini menjadi miss juga antara kita arahkan lebih bijaknya. Kami juga akan sepenuhnya persoalan ini kepada pengamat untuk mengambil keputusan yang diperlukan, langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka menjaga stabilitas petani pengguna air. Okay? Tadi misalkan kita cabut desa juga, ya riskan juga dalam situasi semua membutuhkan air. Cuma mungkin pola distribusi air dari atas kalau bisa jangan dijadwalkan, biar los terus. Karena air bendungan saat ini besar. Kita baru bisa menggunakan sistem jadwal itu kalau ingin airnya Pak. Ini air masih besar. Mohon maaf Pak Kamat. Karena beberapa kali kita rapat, kita belajar dari pengalaman. Dulu kenapa kita ada jadwal? Karena ada perbaikan irigasi, kekurangan debit yang ada di bendungan. Sekarang airnya normal. Kenapa tidak lepas? Karena begini, resikonya kalau sudah putih tanah di sawah itu, maka kebutuhan air semakin besar, semakin lama untuk bisa diairi. Kalau dia masih agak lembab, nanti cepat berkurangnya airnya. Jadi begitulah, jangan alasan-alasan teknis kemudian menjadi alasan benar dari kondisi ini. Mohon maaf Pak Pengamat, jadi saya serahkan sepenuhnya kewenangan ini di pengamat. Kemudian terkait dengan masalah pupuk tadi, ini memang masalah klasik karena memang kurangnya distribusi pupuk dan lain sebagainya. Apa yang diperlukan oleh bapak-bapak kepala desa tadi sebenarnya kan sederhana. Ya cukup dinas atau melalui UP mensosialisasikan, melakukan update data terkait berapa kebutuhan pupuk per desa, lahan per desa. Kemudian bagaimana solusinya? Kalau memang pupuk subsidi terbatas, bagaimana kebijakan yang harus kita ambil? Ini kan perlu diambil sehingga tidak terjadi miss antar masyarakat. Saya dapat hanya 10 kilo, 30 kilo dan sebagainya. Yang menjadi soal di pupuk ini kan ada penyangga istilahnya kalau di desa kan orang satu sawah tapi yang dapat pupuk yang nyangga walaupun dia warga desa setempat misalkan atau begitu sebaliknya. Ini mungkin problem-problem yang barangkali saya ulangi sekali lagi, usul dia yang mohon merasakan satu, bantu kami untuk menyusun awet-awet keamanan lingkungan dan adat. Itu satu, agar kita tidak saling begitu ada satu kasus Kaptimnas misalkan Pak Kapolsek kemana misalkan begitu kan kita tidak boleh begitu karena kita memang bersama-sama pemerintah desa, Kapolsek dan kami itu bersama-sama menangani soal ini. Cuma kan yang paling penting saat ini menyusun produk hukumnya. Boleh Pak Kapolsek mohon kami dibantu karena kita usir orang dari desa jadi salah juga begitu kita khawatir karena kita terbatas memahami soal itu. Ini saja mungkin sekali lagi Pak Kapus mohon agar kami menjelaskan SOP-nya di IGD ini berapa jam baru boleh ditangani misalkan. Karena kalau memang tidak siap dilayani rujuk saja biar cepat prosesnya. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Pak Camat Kecamatan Pragadaya, yang saya hormati Pak Kapolsek dan Amil dari Kepala Desa Kecamatan Pragadaya yang singkatnya yang hadir dalam pertemuan koordinasi pada pagi hari ini. Alhamdulillah yang mungkin akan sedikit menjelaskan tentang apa yang dikeluhkan sama dari Kades tadi, terutama yang menyangkut tentang pupuk. Begini Pak, kalau pupuk itu mulai dari tahun 2020 mulai pakai kalau dulu manual, sehingga data-datanya itu bisa cepat kita ubah kalau ada yang salah. Setelah tahun 2020 itu mulai pakai ERPKK. Kemudian kemarin di 2022 ada alokasi, tapi itu penggunanya cuma setahun saja, tidak efektif. Kembali lagi ke ERPKK. Nah, dalam penyusunan ERPKK itu bapak-bapak
ada tim kami di kecamatan itu ada 2 orang per kecamatan yang intri DPKK itu dengan persyaratan. Makanya tidak tadi yang dijawab seperti yang di Haji Jen yang dibilang itu tanah genangan. Mungkin yang tanah genangan kita tidak ini karena kita selalu minta SPPT. Kita bukan SPPT baru kita memasukkan di DPKK. Kalau tidak ada SPPT tidak bisa. Kemarin sempat dikomplain kita sama Kehutanan karena kita SPPT dicek lokasinya apakah kalau gunung yang di SPPT-nya itu ditanya Pak. Tunggu dulu jawaban ini. SPPT enggak biar klaim maksud saya. Benar Pak. Karena yang dijawab ini kan wilayah saya. Bagi itu kantor ini kan 3 kelompok. SPPT itu yang mana tanahnya? Maju jangan jawab dulu Pak. Bapak yang mengatakan SPPT kan. Yang SPPT tanahnya mana itu yang perlu diluruskan di masyarakat maksud saya. Dia klaim. Makanya itu yang dikelirkan dulu. Karena kita tahu Pak. Nanti kalau kita bawa orangnya nanti. bagaimana saya Ya, tunggu dulu. Dia maksudnya dicek, maksud saya petugasnya Bapak itu cek di lokasi. Betul nggak SPPT ini yang diusulkan maksud saya? Nah itu, ya silakan sekedar kita meluruskan dulu Pak supaya jangan SPPT atau SPPT. Ini kita ada aturan dari apa kita diskusikan begini Pak. Kita dalam pelayanan di masyarakat itu kita kelompokkan tadi itu jadi berkelompok. Setelah berkelompok itu dari ketua kelompok kita sudah dulu ada ketua dan tangan ada sebelumnya itu. Nah lewat itu kita diminta SPT mereka yang mau dimasukkan di DPKK tidak minta di lewat ketua kelompok Pak. Kalau kita sampai tadi jadi di kata itu banyak yang dikata orang yang tidak punya nama. Jadi itu maksudnya. Jadi seperti di beberapa ada beberapa orang masuk di kelompok itu pakai SPPT yang lain, bukan SPPT-nya yang masuk itu. Nah itu perlu juga memperhatikan kepala desa untuk kita sama-sama masuk di kelompok ini. Karena banyak sekali itu ada yang tanahnya 1 hari sampai sekian hektar. Nah itu perlu kita juga musyawarah biar nanti bukan kita buat kelompok baru, tapi kita reshuffle di kelompok itu biar apa namanya tidak terjadi masalah. Kalau ini tahan dulu permasalahan ini tidak ada titik terang, belum diselesaikan oleh kita semua. Jadi kita bawa PT, nanti kita bersama di desa kita reshuffle saja. Orang-orang yang tidak punya tanah, ini yang masuk. Nah, mungkin dengan itu mungkin yang dulu ke Pak Kades, Pak Kalubiti. Dan apa yang disampaikan sama Pak Kades itu makin ingatannya Pak Kalubiti supaya diperbaiki ya, disiapkan nama-nama yang ada di DPKK itu. Dan teman-teman yang berdata juga yang juga supaya dikoordinasi juga dengan Pak Kepala Desa. Betul. Nah, teman-teman yang tugas entry untuk DPKK itu mungkin perlu juga koordinasi ya dengan pemerintah desa. Jadi perbaikan ke depan memang tidak bisa langsung sekarang diperbaiki. Lagi kemarin bagian yang dikasih tahu maka saya Babita yang mengatakan kepala desa. Pak bagian saya juga Pak Babita. kita juga Tidak ini solusi yang di saya Pak. yang terjadi di saya juga demikian. Makanya ya sekarang ya Babita yang undang saya kan dari Bapak atau saya. Iya, Pak Kades. Sudah banyak sekali makanya meledak Pak. Itu Pak Kades, dia dijawab dulu sama Pak Kalubiti. Apa yang jadi masukan tadi untuk diperbaikan ke depan. Jadi sudah kalian dulu, jangan berdebat ya. Disampaikan dulu nanti apa yang menurut kami jadi masukan itu supaya diperbaiki ke depan.